Dari segi bahan bagaimanapun kalau pengerjaannya benar minimal dapat bendera merah itu sudah bagus. Ini teman-teman ya, kali ini saya akan konsep awal bonsai warung lokal hasil stek batang. Jadi ini hasil stek batang. Terkadang kalau waru dongkelan itu pertumbuhannya bagus kalau stekan teman-teman ya. Jadi stekan itu lebih cepat, lebih merata ya titik tumbuh-tumbuhnya. Terkadang kalau dongkelan itu ada yang tumbuh, ada yang tidak. Yang kita butuhkan kadang nggak tumbuh ya, tumbuh di pangkal. Ini hasil stek ya, stek dari kita ngambil cabang kita stek. Ini sekitar 2,5 bulan ya dari hasil stek teman-teman. Jadi nggak di ground, ini di pot. Ini kalau ada tempatnya ya langkah bagusnya di ground ya, lebih cepat. Dan nanti kita bisa memprogram akarnya ya. Kalau di ground lebih mudah. Ya, dengan gaya seperti ini itu nanti kalau mau dipasang batu juga bagus teman-teman ya. Kita lihat dari sini. Nah, ini namanya munggung teman-teman ya. Ini namanya, terkadang saya sering menjelaskan, muka dari sini tuh munggung teman-teman. Bisa dilihat. Jadi terlalu ke muka kita ya, lekukannya ya. Ini munggung namanya. Jadi belakang ya. Padahal batang awal itu yang bawah ini teman-teman ya. Kita melihat bonsai itu dari pandangan yang jelas dari bawah dulu. Nah, ini sudah menjauh yang bawah, padahal yang bawah harus yang dekat dulu ya. Nah, kalau di sini terbuka teman-teman ya. Cuman permasalahannya ini teman-teman. Jadi cabang ini itu terlalu ke muka ya. Jadi kesannya tidak enak ya. Nah, ini terlalu ke muka ke sini nanti. Nah, ini akan kita buang aja teman-teman ya. Sudah nggak enak. Kita buang aja dulu. Sekarang terbuka teman-teman ya. Kita rapikan sekalian ya bekas potongan ya. Nah, untuk waru ini kita harus ngasih salep kambium teman-teman ya. Kalau nggak dikasih salep kambium seperti ini terkadang dia akan mengering ya, menjalar ya. Makanya sangat penting ya. Bisa kita kasih lem kayu atau sejenis mowilek atau apa, yang penting intinya dia tidak terkena air. Sudah dulunya nggak dikasih salep, mau menjalar kering ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap semangat. Jos. Malang deh. Hah? Kecil. Ya pun. Lanjut sih. Salepnya. Untuk Malang ya. Nah, ini kita rapikan sekalian teman-teman ya. Jadi nanti barang sudah jadi, lukanya ini akan menutup dengan bagus. Nah, sekarang kita akan konsep teman-teman ya, pengarahan cabang dan penempatan mahkota ya, arah mahkota dan arah pencabangannya ya. Dengan gaya seperti ini itu biasanya pohon tumbuh ke sini langsung berbelok ke sini dengan ke bawah teman-teman ya. Biasanya di daerah sini mungkin itu tempat yang rendah ya, atau mungkin jurang atau apa ya. Biasanya tempatnya lebih tinggi sini. Atau mungkin di sini ada benturan tebing, atau intinya di sini itu medan yang tinggi ya, atau kena benturan pohon besar atau apa, intinya dia berbelok langsung ke sini dari kecil ya mungkin ini ya.
berarti di sini lebih ada ruang terbuka, atau di sini tempat yang lebih rendah atau jurang ya mungkin ya. Kita arahkan kawat dulu. Ini teman-teman, setelah kita arahkan kawat ya, jadi pengawatan bonsai waru ini bagusnya itu sejak dari kecil ya teman-teman ya, jadi agar mudah pengawatannya ya. Kalau agak besar itu agak keras ya, lentur tapi agak kaku dan ya. Nah ini sudah saya arahkan. Nanti mahkota itu di sini teman-teman ya. Mahkota itu di sini. Ini cabang untuk ngisi ruang dimensi. Ini ada cabang pertama besar, nantinya akan panjang teman-teman. Jadi yang dipanjangkan yang cabang ini. Soalnya dengan posisi menjorok ke bawah ini pasti ada yang cabang panjang teman-teman. Ini nanti juga ada anak cabang juga gerombolan di sini ya. Ini mahkota di sini, ini panjang ke sini ya. Cabang pertama ini yang dipanjangkan. Cabang kedua, cabang ketiga ini untuk ruang dimensi. Ini kalau ada tumbuh nanti bisa dibuang sedikit ke belakang. Nah, barang ini nanti bisa kita kombinasi dengan batu teman-teman ya. Bisa kita kombinasi dengan batu seperti dia tumbuh di jurang di tebing batu ya. Kita agakkan ke sini juga bisa teman-teman ya. Ini nanti buat anak cabang. Ini buat cabang ketiga ini ya. Nah, ini masih membuat anak cabang lagi di sini teman-teman. Sampai ke mahkota ya. Nah, ini waru lokal yang jenis daunnya bisa kecil teman-teman ya. Ini daun bisa kecil, bisa rapet lah nanti. Ini bisa kita lihat daun tua bisa kecil ya. Ini keindahannya ada di tekukannya ini teman-teman ya. Ini agak begini juga bisa teman-teman menanamnya. Kita menonjolkan tekukannya ini. Keindahannya ada di tekukannya ini teman-teman. Ini teman-teman, jadi kita membonsai itu tidak harus dari barang beli atau donggelan ya. Kita bisa stek seperti bahan yang jenis bisa di stek ya. Kalau kita bisa mengonsepnya dengan baik, pengerjaannya dikerjakan dengan baik, nanti juga hasilnya juga akan baik. Seumpama kita konteskan juga dapat prestasi baik sekali ya. Jadi kalau di kontes itu kita dapat bendera merah itu sudah baik sekali teman-teman. Seumpama pengerjaan itu sudah ada kebenarannya lah. Dari segi penataannya itu sudah ada kebenarannya ya, sedikit banyaknya ya. Kalau sudah dapat bendera merah ya. Masalah besten itu nanti kan diambil 10 besar ya, 10 besar yang terbaik. Nah, 10 besar yang terbaik itu banyak faktornya teman-teman ya. Terkadang kita kalah bahan gerak dasarnya, bahan awalnya kita kalah ya. Tapi kita menang di pengerjaan, banyak menangnya ya. Pengerjaan, keseimbangan, kematangan kita menang. Kita bisa menang juga ya masalah penilaian. Tapi kalau kita banyak kalah, pengerjaannya juga kalah ya, kita kalah sama yang besten ya. Itu penilaiannya juga mulai dari segi bahan, kematangan, semuanya lah. Seimbangan, proporsionalnya, anatominya lah.
itu masalah besten ya. Tapi kalau kita mengerjakan bonsai, bagaimanapun bahannya kurang bagus atau bagus, kalau kita kerjakan dengan benar dapat bendera merah, itu sudah tergolong sudah baik sekali teman-teman ya. Kriteria penilaiannya, kadang ada yang bendera hijau ya, kalau sudah dapat merah itu sudah baik sekali, pengerjaannya minimalnya sudah banyak yang tercukupi lah dari segi komponennya. Tapi kalau kita nyari besten, apalagi best inso ya, itu kita diadu sama peserta-peserta lainnya teman-teman ya, mulai dari segi bahan, mulai segi kematangan, mulai pokoknya semuanya lah itu diadu ya. Tapi kalau bonsai kita dapat merah itu sudah bagus teman-teman ya, dari segi pengerjaan. Nah itu seperti itu ya, penilaian di kontes itu seperti itu. Jadi terkadang banyak ya di kota besar kuotanya lebih besar ya, jadi mungkin di kota besar itu pesertanya sangat banyak, bonsainya bagus-bagus lah, persaingannya untuk memperebutkan besten itu juga sangat berat teman-teman ya. Jadi kalau pesertanya sedikit, kemungkinan persaingan bestennya juga semakin terbuka ya. Kalau pesertanya banyak bonsai yang bagus-bagus, dari segi bahan pengerjaannya itu persaingan di 10 besar sangat berat teman-teman, apalagi di best inso ya, soalnya semua harus terpenuhi itu, dari bahan, dari pengerjaan, kematangan semua kalau ingin besten ya. Tapi kalau kita dari segi bahan bagaimanapun, kalau pengerjaannya benar minimal dapat bendera merah itu sudah bagus teman-teman ya, prestasinya baik sekali itu ya, jadi sudah banyak poinnya ya. Nah ini untuk media tanamnya saya hanya memakai sekam sama tanah merah teman-teman ya, tanah hutan atau tanah gunung ya, cuman sekam pakai tanah merah. Jadi media waru itu enggak susah ya, terkadang sekam aja juga bisa dia. Nah ini berikutnya ini nanti bisa saya ground teman-teman ya, bisa saya ground untuk mempercepat dan memaksimalkan pengerjaannya ya. Siapa tahu nanti bisa ada program kaki juga bisa. Ini masih panjang ini bonsai teman-teman, ini nanti akan selalu saya update teman-teman ya.